enough. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muqtafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ala jami'i man salaka hudahu wa nahjahu hum ahli sidqi wal wafa. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'syiatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahaqquk bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian bulan dan ada sebagian hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberian kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk malam-malam dan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malam-malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna du'a la yuraddu fi arba'ati lailatin. Awwalu lailatin min Rajab wa lailatil Id wa lailatul Idul Fitri wa lailatul Idul Adha wa lailatul Jum'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 malam yang di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa-doa hambanya. Yang pertama adalah malam tanggal 1 bulan Rajab. Yang kedua adalah malam Idul Adha. Dan yang ketiga adalah malam Idul Fitri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah malam Jumat. Maka 4 malam ini sebaiknya seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya berdoa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Jangan sampai pada malam-malam lebaran Idul Adha kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya pada malam-malam tersebut, terutama malam Idul Adha, kita berbanyak takbir, berbanyak tasbih, berbanyak tahmid, sedaya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika rahmat Allah Subhanahu wa taala telah masuk ke dalam diri kita, maka dikatakan oleh para ulama, maka orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka selamanya tidak akan pernah celaka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasannya ada beberapa malam beliau selalu menghidupkan malam-malam tersebut. Di antara malam-malam yang dihidupkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah malam-malam hari raya, termasuk hari raya Idul Adha. Termasuk amalan-amalan yang perlu kita perhatikan pada hari raya Idul Adha. Di situ ada beberapa amalan yang sedikit ada perbedaan dengan malam-malam Idul Fitri atau dengan hari raya Idul Fitri. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama itu yang berbeda antara Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, kita disunnahkan kalau pada hari raya Idul Fitri itu kita disunnahkan sebelum berangkat sholat, kita disunnahkan untuk makan dulu. Tapi pada hari raya Idul Adha kita disunnahkan jika akan berangkat melaksanakan sholat Id, itu disunnahkan untuk tidak memakan apapun, nanti disunnahkan setelah sholat baru kita menikmati makan. Dan juga dikatakan oleh para ulama bahwasannya sholat Idul Adha itu lebih afdal daripada sholat Idul Fitri. Oleh karena itu maka dianjurkan pada hari raya Idul Adha ini kita berbondong-bondong ke masjid, ke musholla dan sekitarnya, seraya kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha, karena sholat Idul Adha lebih afdal daripada sholat Idul Fitri. Dan ada 2 amalan yang ini tidak ada selain pada hari raya Idul Adha. Yang pertama, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu itu untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bagi Allah Subhanahu wa taala wajib atas semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji jika dia telah mampu untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita seorang mukmin itu jika telah memiliki kemampuan, seharusnya dia tidak menunda-nunda melaksanakan ibadah haji. Dan bagi kita yang seumpamanya tidak memiliki kemampuan yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tidak memiliki biaya di perjalanan, tidak memiliki kendaraan atau tidak memiliki nafkah yang ditinggalkan untuk keluarganya di rumah, paling tidak jika kita sudah sampai pada bulan-bulan Idul Adha, paling tidak dalam hati kita ada perasaan sedih,
bahwasannya pada tahun ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram wa lam yahud wa la alaihi ay yamuta in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan." Al-hadits atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang telah memiliki ongkos untuk perjalanan dan memiliki kendaraan untuk menyampaikan dia melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka kata Rasulullah SAW, tidak ada masalah bagi orang tersebut jika ingin mati dalam keadaan Yahudi atau meninggal dalam keadaan Nasrani. Artinya adalah dosa besar orang yang telah memiliki kemampuan akan tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji. Maka semoga pada tahun-tahun yang akan datang kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan amalan yang kedua yang perlu kita perhatikan pada hari raya Idul Adha ini adalah bahwasannya disunnahkan oleh para ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan ini disebutkan dalam sebagian kitab, menurut mazhab Syafi'i menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau menukil hadis dari Rasulullah SAW, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Kata beliau, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban, dan menyembelih hewan kurban itu termasuk kesunahan bagi kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebagian hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ila Allah min iraqatid dami." Tidaklah anak Adam melaksanakan sebuah amalan atau ibadah pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Wa innaha latati yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha. Dan sesungguhnya hewan kurban tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya dan dengan kakinya. Wa innad dama yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Dan sesungguhnya darah hewan kurban yang disembelih pada hari Idul Adha itu akan memiliki tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah tersebut menetes ke atas bumi. Oleh karena itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatibu biha nafsan." Maka perbaikilah hewan kurban kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah khabar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azimu duhayakum." Perbesarlah hewan-hewan kurban kalian, fa innaha 'ala sirati matayakum. Maka sesungguhnya hewan kurban yang kalian sembelih itu nanti di jembatan Shiratal Mustaqim akan menjadi kendaraan dan tunggangan-tunggangan kalian. Oleh karena itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hewan kurban itu hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi dalam sebagian mazhab seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah, menyembelih hewan kurban itu hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu oleh para ulama disebutkan di kalangan Syafi'iyah bahwasanya makruh bagi orang yang memiliki kemampuan tapi dia tidak menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggal dunia dan kita memiliki kemampuan akan tetapi kita tidak pernah menyembelih hewan kurban walau hanya satu sembelihan. Padahal kata ulama, hewan kurban ini beda dengan akikoh. Kalau akikoh cukup satu kali seumur itu cukup. Akan tetapi kalau hewan kurban oleh para ulama, walaupun setiap tahun kita menyembelih itu malah lebih baik. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak meninggal dunia kecuali kita telah melaksanakan apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama besar Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkata, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni arjukan amiltu biha." Tidaklah satu kesunahan pun yang pernah diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali saya berharap pernah melakukan semuanya. Maka orang-orang mulia, para ulia, para solihin, mereka adalah orang-orang yang selalu memperhatikan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.